Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Friendly Frost yang berjudul Pengantin Dedemit. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Kamu di sini, tapi aku tidak melihat kamu, Mas. Aku melihat sosok yang beda. Ngeri, Mas. Aku tidak yakin siapa yang ada di hadapanku. Nadia seketika ragu, apakah dia sedang bersama suami yang dia sayang, ataukah itu makhluk lain. Pengantin Dedemit, sebuah cerita dari Friendly Frost. Hubungan yang baik ibarat perjalanan yang bermakna. Ketika ada pihak yang tidak menghargai makna itu, maka konsekuensi terjadi. Nadia dan Andika mendapatkan pelajaran ini secara getir dan pahit. Kejadian ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu. Nadia dan Andika adalah pasangan yang baru menikah 1 bulan. Nadia dan Andika adalah pasangan yang baru menikah 1 bulan. Sedang hangat. Mereka memulai bulan madu yang ternyata menjadi awal dari kengerian ini terjadi. Andika merencanakan bulan madu dengan istrinya ke beberapa kota di Jawa lalu diakhiri plesir di Bali. Sebenarnya Nadia ingin bulan madunya dilakukan cukup naik pesawat. Tetapi Andika punya ide yang berbeda. Sebenarnya ide itu ada karena ayah dari Andika menyarankan dia untuk menyambangi keluarga dekat di kota-kota yang disinggahi. Karena waktu menikah, mereka hanya merayakan secara kecil-kecilan. Tidak semua sanak saudara diundang. Untuk itu, dengan road trip, Andika dan Nadia bisa mengunjungi sanak saudara, para paklek dan sepupu jauh, sekaligus minta restu agar pernikahan ini menjadi langgeng. Andika sekaligus ingin nostalgia terutama ke rumah Simbah yang terakhir dia kunjungi waktu Andika masih kuliah. Rumah Simbah memang spesial. Andika punya segudang kenangan masa kecil di rumah itu. Simbah sendiri sudah meninggal tidak lama setelah Andika lulus kuliah. Sekarang di rumah itu ditinggali oleh Pak Lek Marto, adik terkecil ayah Andika, salah satu om favorit Andika waktu kecil. Jadi, seseru apa om kamu yang di rumah Simbah? Tanya Nadia ke Andika yang sedang menyetir menuju rumah Simbah. Pak Lek Marto itu paling senang menghibur keponakan. Diajak ke sawah lah, dibangunin pagi-pagi buat ke pasar kaget lah. Belum cerita-cerita dia yang sepertinya gak habisnya. Ucap Andika. Cerita? Tanya Nadia heran. Wah, dia suka banget cerita-cerita. Dari cerita perjuangan kemerdekaan, cerita zaman desa masih belum diaspal, juga suka cerita horor. Lanjut Andika. Pejuang kemerdekaan, memang Pak Le usianya berapa? Tanya Nadia. Belum tua-tua amat kok. Dia kan adik terkecil papa. Berarti ya kayaknya 50 juga belum. Andika mengira-ngira. Wow, waktu balita mungkin dia sudah pegang senjata. Canda Nadia. Balita, bentuknya masih berupa angin kali kalau zaman kemerdekaan. Ujar Andika sambil meminggirkan mobil. Kenapa berhenti, Mas? Tanya Nadia. Hehe, panggilan alam. Ucap Andika. Hari menjelang gelap.
Sudah jam 17.30. Nadia melihat sekitar. Dia dari tadi tidak begitu memperhatikan jalan. Mobil dipinggirkan di samping hutan. Pohon-pohon tua berdiri berderet acak di sepanjang jalan yang tidak terlalu ramai ini. "Mas, ini hutannya masih berapa kilometer lagi ya?" tanya Nadia. "Gak lama juga kita masuk desa ke tempat Simbah. Ini hutan Pak Lek Marto juga pernah cerita," ucap Andika sambil melihat-lihat sekelilingnya. Pasti serem deh mas, males ucap Nadia. Andika kembali masuk ke mobil dan melaju lagi ke tempat tujuan. Ini hutan Mantingan namanya. Hutan yang banyak ceritanya kalau kata Pak Lek Marto. Aku sudah banyak yang lupa sih kalau cerita horor. Tapi aku ingat kalau di sini tuh sering terjadi banyak kecelakaan. Pak Lek selalu bilang ke papa untuk berhati-hati kalau nyetir melewati alas Mantingan. Banyak kecelakaan. Mungkin diganggu makhluk halus, ucap Andika. "Udah deh mas, kamu tuh lagi nyetir." Nadia mulai ketakutan. Tahu kan kalau penunggu tidak suka tempatnya tidak dihormati. "Aku kan tadi pipis di situ," ucap Andika. "Mas!" bentak Nadia dengan ketakutan. "Kamu baru gitu aja. Aku tuh gak percaya gitu-gituan sayang. Tapi aku tetap izin sebelum pipis. Ya buat jaga-jaga." "Itu mah namanya percaya, pakai gak mau ngaku," ucap Nadia. Andika tertawa seakan puas habis menggoda istrinya. Perjalanan mereka sebenarnya tidak pendek-pendek amat menuju ke rumah Simbah. Hari sudah gelap, mereka masih ada di jalur Mantingan. Ketakutan pun menghadapi Nadia. Dia tidak mau melihat ke kiri dan ke kanan sama sekali. Sambil menyetir, Andika sekilas melihat sosok. Sosok berjubah hitam tanpa alas kaki berambut putih keabuan menunduk berdiri di pinggir hutan. Andika melewatinya sambil bertanya-tanya sendiri di dalam hatinya. Dia menengok ke Nadia yang melewatkan pemandangan aneh tadi, sibuk mendengarkan lagu lewat earphone-nya. Andika tidak mau menceritakan itu ke Nadia. Dia tidak mau membuat istrinya tambah takut. Dia pun melanjutkan mobilnya lebih kencang lagi. Selang 15 menit, beberapa rumah sudah kelihatan. Mereka sudah semakin dekat ke keramaian. Tidak ramai-ramai amat sih. Tetap saja lingkungan terlihat gelap. Tanpa lampu jalanan yang jarang-jarang, daerah ini bisa hitam pekat. Tapi setidaknya mendekatkan mereka ke penduduk. Andika menghentikan laju mobilnya di dekat sebuah warung. "Dear, kamu mau beli sesuatu nggak? Aku mau beli air mineral sama keripik," ujar Andika berusaha tenang seolah dia tidak melihat apa-apa tadi. "Teh aja deh, kalau ada teh botolan, merek apa aja," kata Nadia. Warung itu menjual segalanya, lebih mirip supermarket mini, pulsa, minuman bersoda, kue, keripik, bahkan raket badminton pun ada. Padahal hanya warung kecil berukuran 2x3 meter. Dan warung itu terlihat sesak dengan barang jualannya. "Beli apa mas?" Seorang perempuan yang kelihatan berusia masih di awal 20-an menyapa Andika. Andika tersenyum dan memilih belanjaannya. Dia masih tidak bisa menghilangkan bayangan di alas Mantingan tadi. "Aqua botol gede harganya berapa mbak?" Nadia sementara itu menunggu di mobil.
Selepas perhentian mereka di alas mantingan, dia memang sibuk sendiri dengan lagu yang dia sedang dengarkan. Di sini terjadi hal yang bikin Nadia makin tidak tenang. Tiba-tiba saja, pemutar lagu di HP Nadia berhenti. Tidak ada suara sama sekali keluar dari earphone-nya. Padahal jazznya yang mengalun belum selesai. Dan tiba-tiba suara itu berhenti seketika. Nadia pun melihat ke layar HP-nya. Jarang sekali aplikasi ini tiba-tiba crash. Dia lalu membuka aplikasi pemutar lagu itu. Diputar lagi lagu terakhir yang tadi dia sedang dengarkan. Belum ada 1 menit lagu mengalun dan lagu itu berhenti lagi. Nadia terdiam, berusaha berpikir positif. Lalu dia kembali membuka aplikasi tadi. Tapi dia tidak langsung memutar lagu yang sama. Dia membuka playlist lain. Siapa tahu lagu jazz tadi memang bermasalah. Entah kenapa dia tertarik untuk memainkan lagu di playlist selera klasik. Satu lagu yang ingin dia dengarkan. Alfian, Hanya Semalam, yang diciptakan Ismail Marzuki dan Bing Slamet. Lagunya memang indah, amat syahdu. Dengan aransemen yang lembut, Nadia pun terkesima dan terpekur. Seperti lupa bahwa dia ada di dunia yang sekarang dia jalani. Nadia serasa terombang-ambing ke masa lalu, kembali ke tahun 50-an. Sampai tiba-tiba lagu itu berhenti. Kali ini lebih mengerikan. Aplikasi tidak crash, tapi suaranya diganti suara yang memekakkan telinga. Seperti sayatan nada biola yang tidak putus. Nadia otomatis melepas earphone-nya, berusaha mematikan HP dengan tangan gemetaran. HP mati. Dia memalingkan wajah keluar mobil. Andika masih berbicara dengan penjaga warung. "Mas, masih lama?" Nadia berbicara dari mobil dengan kepala sedikit keluar dari jendela. "Sudah kok, sebentar. Mbak, makasih lo sarannya. Nanti kalau aku butuh apa-apa, aku kesini lagi." Andika dengan plastik berisi belanjaan pun kembali ke mobil. "Lama sekali belanjanya, padahal cuma belanja doang," ketus Nadia. Sorry, kan diajak ngobrol sama yang jaga warung. Terima dong keramahan warga setempat," kata Andika. "Betah kayaknya," ujar Nadia masih dengan nada yang ketus. Andika tidak suka dengan nada yang diucapkan Nadia. Air mukanya berubah jadi kecewa. "Yakin kamu mau bawa-bawa ini lagi? Kita sedang bulan madu, masa kamu mau bikin suasananya jadi gak enak sih?" Andika menambahkan. "Ya sudah, aku cuma lelah. Bisa kita cepat ke tempat Pak Lek kamu," ujar Nadia akhirnya. Mobil kembali dinyalakan. Mereka pun mengarah ke rumah Simbah. Melalui jalan utama di desa ini, mereka harus ke pelosok lagi. Tiba di rumah Simbah yang berdiri sendiri, menjauh dari rumah-rumah lain di sekitarnya. Jarak antara rumah memang agak jauh. Bisa jadi di sekitaran 100 meter rumah Simbah, mungkin cuma ada 10 rumah atau malah kurang. Pohon-pohon tua tinggi mengelilingi rumah ini. Cahaya yang menerangi rumah Simbah pun seadanya. Hanya dari lampu rumah dan lampu jalan di pinggir jalan. 1 lampu jalan di setiap rumah. Suasana bisa dikatakan mirip dengan suasana alas mantingan. Sama-sama kelam. "Kamu sudah bilang ke Pak Lek Manto kalau kita akan datang hari ini?" tanya Nadia.
Aku sudah kirim pesan WA ke rumah sebelah. Pak Lemarto nggak punya HP. Ku harap saja disampaikan, ucap Andika. Hah? Dia memang gaptek atau gimana sih? Nadia heran. Terakhir ketemu dia memang orangnya mulai agak nyentrik. Bilang nolak teknologi lah, menyatu dengan alam lah. Sebenarnya Andika sedikit takut untuk tinggal di rumah Simbah. Hal yang tidak pernah dia rasakan tiap kesini. Penampakan di alas mantingan tadi mengganggu pikirannya. Tapi di luar itu orangnya tetap asik kok. Yuk turun. Nadia dan Andika sama-sama memberanikan diri untuk turun dari mobil dan masuk ke rumah Simbah. Ada sedikit keinginan dari Nadia untuk meminta Andika hanya mampir sebentar di rumah ini. Namun mana mungkin Andika mau. Rumah Simbah adalah kisah masa lalu Andika. Apalagi waktu Mbah Putri masih hidup. Waktu Andika masih SD, Andika suka cerita, mengulang kenangan kecilnya. Nadia tidak mungkin lupa cerita Andika berkelahi di sawah dengan anak tetangganya. Cerita yang selalu diulangnya tiap ingat Simbah. Tetapi setelah Mbah Putri meninggal, Andika memang bilang kalau keluarganya sudah mulai jarang kesini. Dari yang biasanya setahun bisa 2 kali, desa ini dikunjungi setahun sekali saja bisa dibilang banyak. Rekoleksi memori Andika di masa remaja nyaris tidak ada. Pak Lemarto sendiri awalnya jarang ada di rumah ini. Kata Andika, dia memang hobi berkelana. Sekalinya Andika atau sepupunya menemui Pak Lemarto, itu menjadi pertemuan yang menyenangkan. Ceritanya pun beragam. Dari kisah sejarah sampai petualangan Pak Le keliling Indonesia. Pak Le, ini Andika. Andika memanggil omnya sambil mengetuk pintu. Terdengar suara orang berjalan mendekati pasangan muda itu. Tidak lama pintu terbuka. Sosok yang dirindukan Andika pun kini ada di hadapannya. Ini kali pertama Nadia bertemu sosok itu dan membuatnya terpaku. Pria dengan tinggi sekitar 168 sampai 170 berdiri di depan mereka. Rambutnya putih perak, menjuntai pendek sampai sedikit di bawah dagu. Bagian dahi sudah melebar, badannya kurus. Jika orang menebak usianya bukan akhir 40-an. Loh, Dek Andika, Pak Lemarto menyapa. Pria yang menggunakan sarung dan kaos putih bersablon merek cat tembok itu mempersilahkan Nadia dan Andika untuk masuk ke rumah. Dia bergegas ke belakang, sepertinya mau menyajikan sesuatu. Gak usah repot-repot Pak Le, kita kan juga mau menginap. Rumahnya kayaknya gak banyak kamar deh. Gak enak kan kalau Pak Le kamu harus tidur di sofa sedangkan kita di kamar dia. Nadia seperti memberi kode untuk menghindari menginap. Dia sudah pasti menyiapkan semua buat kita, dear. Ada 2 kamar kosong di luar kamar dia seharusnya, ucap Andika. 2 kamar kosong? Gak dipakai sama anak-anak Pak Le kamu atau gimana? Ada keheranan di wajah Nadia. Pak Le belum nikah. Dulu 2 kamar itu, 1 untuk kamar Pak Le, 1 lagi untuk kamar tamu. Setelah Simbah meninggal, Pak Le tinggal di kamar Simbah dan Mbah Putri. Kata kamu dia suka berkelana. Apa nggak menemukan jodoh waktu dia jalan-jalan? Tanya Nadia lagi. Ya, aku nggak tahu kehidupan pribadi dia. Bisa jadi dia malah patah hati dan nggak mau nikah. Atau malah kebanyakan pilihan jadi nggak kawin-kawin. Jawab Andika. Ini Pak Le bikinin susu jahe.
Jahe asli, bukan sasetan. Ayo diminum. Pak Lek Marto datang dengan nampan membawakan 2 gelas susu jahe dan setoples makanan ringan. Aduh, repot-repot banget Pak Lek. Andika berbahasa basi padahal semangat begitu lihat ada snack di hadapannya. Dear, semprong ini asli enak banget. Andika menawarkan ke Nadia. Bikinan Lek Tukinah ya Pak Lek. Lek Tukinah sudah dipanggil tahun lalu. Ini aku bikin sendiri, ujar Pak Lek. Wih, sekarang jadi ahli kuliner dong Pak Lek, canda Andika. Enak Pak Lek, Nadia berkomentar. Kalian sudah berapa lama toh menikah? Ya ampun, aku lupa ngenalin. Andika seperti larut dalam kenangan hingga lupa istri sendiri. Ini perkenalkan istri saya Nadia. Kita baru sebulan menikah Pak Lek, ucap Andika. Tumben mampir ke rumah Simbah, balas Pak Lek Marto. Iya, memang sudah kita rencanakan. Kan kita nikah sederhana saja. Jadi cuma keluarga kecil dan teman-teman di Jakarta. Papa saranin aku sekalian aja silaturahmi ke keluarga di Solo sama di sini. Keluarga Andika di desa ini hanya ada Pak Lek Marto. Serius deh Pak Lek, mending jualan semprong aja. Ini enak banget. Andika tampak ketagihan semprong di hadapannya. Mumpung sudah tidak ada pesaing, kan Lek Tukinah sampun sedo. Itung-itung nerusin tradisi desa ini, kata Andika dengan semangat 45. Loh, anaknya suka bikin kok di Andika. Itu dijual di warung, kata Pak Lek. Warung mana Pak Lek? Tanya Andika. Warung di sini ada beberapa sih. Satu warung pas kamu keluar dari jalur Mantingan. Loh, tadi aku kesana, ujar Andika semangat. Wajah Nadia sedikit berubah. Mungkin warung itu membuatnya mengingat kejadian di mobil tadi. Ya, itu warung yang punya anaknya Pak Parmi, cucunya Lek Tukinah, yang suka jaga warung itu. Kadang dia jual semprong di situ, tapi ya kadang bikin kadang tidak, jelas Pak Lek Marto. Pak Lek, aku mau menumpang ke kamar mandi. Nadia pamit. Pak Lek Marto lalu mengarahkan Nadia ke kamar mandi. Nadia tidak ada di antara mereka. Seketika Andika diam. Kakinya gerak-gerak sepertinya agak gugup. Dia ingin mengutarakan sesuatu dan saat ini dia gusar. Pak Lek, aku mau tanya soal alas Mantingan. Aku tanya sekarang karena gak mau Nadia denger. Tadi pas melewati jalur Mantingan, aku lihat sosok berpakaian hitam. Itu memang ada orang yang tinggal di situ atau hutannya makin mistis ya Pak Lek? Tanya Andika. Wajah Pak Lek berubah serius. Dia pun menyusun kata-kata untuk memberi jawaban yang pas kepada Andika. Di Andika, kalau cerita mistis sih alas Mantingan punya banyak. Kamu kecapean, jadi lihat yang aneh-aneh. Tapi kamu gak perlu takut, di sini aman. Pak Lek jamin, nanti kamu istirahat saja. Jawaban yang tidak memuaskan, tapi mungkin itu hal yang paling aman yang bisa dikatakan ke Andika. Obrolan Andika ke omnya berganti. Selang beberapa menit, Nadia kembali ke ruang tamu. Ketinggalan apa nih? Tanya Nadia. Masih ngomongin semprong, mirip banget sama bikinan Lek Tukinah. Coba tadi ada di warung, ku borong pasti. Nadia tidak nyaman begitu kata warung disebut. Suka banget kayaknya sama warung tadi, Nadia ketus. Andika menoleh ke Nadia, melihat ada aura kegusaran dan ketidaknyamanan di wajah Nadia. Andika seperti kehabisan kata-kata. Namun kecanggungan ini disela
oleh denting bel jam yang menggema di rumah ini. Jam tuanya masih awet saja, Pak Le, Andika berseloroh. Sementara wajah ketus Nadia berubah jadi sedikit kaget campur mencekam. Denting bel jam tua itu memang klasik, menggema dan nadanya seperti bikin satu rumah bergetar. Jam di rumah ini adalah sebuah jam tua peninggalan Simbah. Ciri khas jam-jaman bahula adalah denting bel alarm yang berbunyi setiap 1 jam. Setelah rentetan nada didentingkan, selalu ada denting yang menyusul di akhir. Denting akhir berbunyi sejumlah penanda jam. Misalnya waktu menunjukkan jam 8 malam, maka denting akan berbunyi 8 kali. Nada sebelum dentingan berkali-kali itu sebenarnya cukup familiar. Sebutannya Westminster, tapi kita mengenalnya sebagai lagu stasiun kereta sebelum kereta berangkat. Aku dari dulu sempat bertanya-tanya, jam Simbah kan kenceng banget, apa tetangga nggak protes? Tanya Andika. Loh enggak, malah pada seneng karena jadi tahu jam. Zaman dulu sekali kan gak semua rumah punya jam. Jelas Pak Le. Mereka pun berbincang lagi sampai akhirnya Andika dan Nadia pamit untuk beristirahat. Gimana Sobat Horor? Penasaran kan dengan kelanjutan cerita Bulan Madu Andika dan Nadia? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.